Turki, langkah ekspansionis Israel melanggar hukum internasional. Keputusan evakuasi, penghancuran, dan penyitaan Israel baru-baru ini terhadap warga Palestina dinilai telah melanggar hukum internasional. Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Turki. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan langkah-langkah di awal Palestina yang diduduki Israel, khususnya distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, dengan jelas menunjukkan niat Tel Aviv untuk memperkuat pendudukan daripada keinginan untuk perdamaian. Ini semakin melukai hati nurani seseorang untuk menyaksikan tindakan ini yang dipercepat Israel pada periode saat ini ketika Palestina berusaha memerangi konsekuensi negatif dari pandemi COVID-19, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Kami mendesak komunitas internasional untuk menunjukkan solidaritas dengan publik Palestina terhadap kebijakan ekspansionis Israel, sambungnya. Seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu 21 Maret 2021. Sebelumnya, Arab Saudi mengutuk ekspansi permukiman Israel di tepi barat. Sementara itu, Kuwait meminta PBB meminta pertanggungjawaban Israel atas penderitaan rakyat Palestina. Dalam pidato sesi ke-46 Dewan HAM PBB di Jenewa, perwakilan tetap Arab Saudi Abdul Aziz Al-Wasil mengatakan bahwa butir ketujuh adalah butir utama dalam agenda Dewan HAM dan Saudi tidak akan pernah menerima marginalisasi item ini. Item ketujuh menjelaskan secara rinci tentang pelanggaran pendudukan Israel di Palestina dan menyerukan agar hal itu dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, Kuwait meminta PBB mengaktifkan mekanisme hukum untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan mencegah Israel dari kekebalan hukum. Mengejutkan, studi ungkap sikap anti-Israel dan anti-Zionis meningkat di kampus Amerika Serikat. Manifestasi dari sikap anti-Zionisme di universitas di Amerika Serikat telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Studi Keamanan Nasional atau INSS Universitas Tel Aviv. Penulis studi itu, Miriam Elman, mengatakan anti-Zionisme telah terwujud dalam berbagai cara, termasuk menempelkan selebaran anti-Zionis yang menuduh orang-orang Yahudi secara diam-diam menyusup ke pemerintah. Elman mengatakan kampanye rutin anti-Israel yang menyerukan untuk memboikot, melepaskan dari dan memberi sanksi kepada Israel ditampilkan di ratusan kampus, termasuk beberapa kampus paling bergengsi di Amerika Serikat dan juga kampus dengan pendaftaran siswa Yahudi yang tinggi. Israel terus didelegitimasi dan dicap sebagai negara pariai atau ujarnya seperti dilansir Anadolu Agency. Banyak siswa memandang siswa Yahudi sebagai besar atau sebagian besar dari mereka mendefinisikan diri sebagai Zionis menurut penulis, sebagai imperialis, rasis, dan bahkan Nazi dan supremasi kulit putih. Studi tersebut mengatakan beberapa siswa dianggap menyimpan keyakinan Zionis dan mereka yang mengidentifikasi diri dengan Israel telah ditanyai tentang kesesuaian mereka untuk melayani dalam posisi kepemimpinan. Menurut penelitian tersebut, jumlah mahasiswa Amerika yang mendukung gerakan boikot divestasi dan juga sanksi BDS telah meningkat setelah pembunuhan George Floyd pada tahun 2020 yang memperkuat persekutuan antara pendukung BDS dan gerakan Black Lives Matter. BDS adalah gerakan yang dipimpin Palestina yang terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan yang menuntut kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi warga Palestina. BDS juga bekerja untuk mengakhiri dukungan internasional untuk penindasan Israel terhadap warga Palestina dengan mempromosikan boikot produk Israel dan sanksi terhadap Israel.
Studi itu juga mencatat munculnya profesor anti-Israel di Amerika Serikat yang menerbitkan materi anti-Israel di outlet peer review terkemuka. Departemen akademis semakin mensponsori acara yang menjelekkan Israel, katanya. Banyak mahasiswa Yahudi Zionis juga telah dikecualikan dari berpartisipasi dalam koalisi progresif dan terdapat kampanye kampus menjengkelkan yang mendiskreditkan organisasi Amerika Yahudi. Kampanye berusaha untuk mencegah atau membatasi aktivitas mereka di kampus, ujarnya. Studi tersebut menyoroti seruan terbuka untuk boikot akademis terhadap Israel oleh para profesional universitas yang mengecilkan hati siswa untuk tidak melanjutkan program belajar di luar negeri Israel. Sementara itu, ribuan orang Israel penuhi jalanan ajukan protes di luar kediaman resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para demonstran menyerukan penggulingan Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan parlemen pada Selasa 23 Maret 2021. Aksi protes yang terjadi setiap minggu terhadap Benjamin Netanyahu telah berlangsung selama 9 bulan. Namun para pengunjuk rasa telah kehilangan kekuatan dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca musim dingin dan setelah pemilihan awal diumumkan. Tepatnya pada bulan Desember 2020 lalu, unjuk rasa pada Sabtu 20 Maret 2021 malam di Yerusalem Tengah adalah aksi yang terbesar dalam beberapa bulan ini. Gerakan protes itu terjadi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Benjamin Netanyahu. Mereka menilai dia tidak bisa menjabat sebagai Perdana Menteri saat tengah diadili karena berbagai tuduhan korupsi. Di sisi lain, banyak juga para demonstran yang keberatan dengan penanganannya terhadap krisis COVID-19. Jajak pendapat memperkirakan pemilihan akan berjalan secara ketat pada Selasa 23 Maret 2021 mendatang. Benjamin Netanyahu serta sekutu agama dan nasionalisnya berjuang untuk mendapatkan mayoritas kursi di 120 anggota Knesset atau parlemen. Dikabarkan The Guardian, Benjamin Netanyahu mengandalkan kampanye vaksinasi yang sangat sukses untuk mendorongnya menuju kemenangan dalam pemilihan. Sekitar 3/4 populasi orang dewasa di negara itu telah divaksinasi dalam waktu kurang dari 3 bulan dan ekonomi telah dibuka kembali dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi lebih dari 6.000 orang Israel telah meninggal karena COVID-19. Ekonomi telah terpukul oleh penguncian berulang kali dan pengangguran berada dalam angka 2 digit. Banyak pengunjuk rasa kehilangan pekerjaan atau melihat bisnis mereka menderita karena penguncian berulang kali. Ada di tangan kami tulisan yang berada di bendera Israel yang cukup besar. Kami menyelamatkan negara, kami memerangi korupsi, kami adalah harapan, kata spanduk lainnya. Kata pengunjuk rasa menginginkan Benjamin Netanyahu turun dari jabatannya menghadapi sidang kasus yang menjeratnya.